Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai pandangan prinsip metodologi. Pandangan prinsip metodologi yang pertama dari Alfred Jules Ayer. Pemikiran Ayer termuat dalam bukunya yang berjudul Language, Truth, and Logic. Ajaran terpenting yang terkait masalah metodologis adalah prinsip verifikasi yang mengacu pada metode ilmiah yang diterapkan dalam bidang fisika modern atau kritik terhadap metode fisika klasik Isaac Newton. Kritik yang dilancarkan Einstein terhadap konsep Newton mengenai ruang dan waktu yang bersifat absolut itu telah mengilhami tokoh-tokoh positivisme logik seperti Moritz Schlick dan Rudolf Carnap yang pada dasarnya mempunyai latar belakang sains yang cukup. Kemudian mereka menerapkan prinsip verifikasi yang semula dipergunakan dalam bidang fisika itu ke dalam teknik analisis bahasa. Ayer salah seorang penganut positivisme logik atau dapat dikatakan sebagai generasi penerus tradisi positivisme logik. Ayer memperluas prinsip verifikasi dalam pengertiannya yaitu prinsip verifikasi itu merupakan pengandaian untuk melengkapi suatu kriteria sehingga melalui kriteria tersebut dapat ditentukan apakah suatu kalimat mengandung makna atau tidak. Melalui prinsip verifikasi itu juga hanya kalimat yang teruji secara empiris dan dianggap bermakna, tetapi juga kalimat yang dapat dianalisis. Hal ini ditegaskan Ayer dalam pernyataan berikut. Suatu cara sederhana untuk merumuskan hal itu adalah dengan mengatakan bahwa suatu kalimat itu mengandung makna jika dan hanya proporsi yang diungkapkan itu dapat dianalisis atau dapat diverifikasi sehingga mengatasi kelemahan yang dapat diverifikasi secara empiris. Penafsiran yang diajukan Ayer terhadap prinsip verifikasi ini berhasil mengatasi kelemahan yang terdapat dalam pandangan tokoh positivisme logik sebelumnya. Terlihat dalam pandangan menurut Schlick yang mengaitkan prinsip verifikasi itu dengan kalimat yang dapat diperiksa benar atau salahnya melalui pengamatan empiris secara langsung. Menurut pandangan Ayer, prinsip verifikasi seperti yang diajukan Schlick itu merupakan variabel dalam arti yang ketat. Ayer menambahkan pengertian variabel dalam arti yang lebih lunak. Kedua macam pengertian variabel ini dijelaskan oleh Ayer. Variabel dalam arti yang ketat yaitu sejauh kebenaran suatu proposisi yang didukung pengalaman secara meyakinkan. Sedangkan variabel dalam arti yang lunak yaitu jika suatu proposisi itu mengandung kemungkinan bagi pengalaman atau merupakan pengalaman yang memungkinkan. Melalui kedua macam pengertian variabel ini, terutama variabel dalam arti lunak, telah membuka kemungkinan untuk menerima pernyataan dalam bidang sejarah dan juga prediksi ilmiah sebagai pernyataan yang mengandung makna. Namun, Ayer tidak menyetujui kehadiran metafisika dalam dunia ilmiah karena pernyataan-pernyataan metafisika merupakan pernyataan yang tidak bermakna karena tidak dapat dilakukan verifikasi apapun. Raymond Popper. Popper seorang filsuf kontemporer yang melihat kelemahan dalam prinsip verifikasi berupa sifat pembenaran atau justification terhadap teori yang telah ada. Popper menolak anggapan umum bahwa suatu teori dirumuskan dan dapat dibuktikan kebenarannya melalui prinsip verifikasi oleh kaum positivistik. Cara kerja metode induksi yang secara sistematis dimulai dari pengamatan atau observasi secara teliti gejala yang sedang diselidiki. Asumsi pokok teorinya Carl Raymond Popper adalah suatu teori harus diisi dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Popper menyajikan teori ilmu pengetahuan baru ini sebagai penolakan atas positivisme logis yang beranggapan bahwa pengetahuan ilmiah pada dasarnya tidak lain hanya berupa generalisasi pengalaman atau fakta nyata dengan menggunakan ilmu pasti dan logika. Dan menurut positivisme logis, tugas filsafat ilmu pengetahuan adalah menanamkan dasar untuk ilmu pengetahuan. Hal yang dikritik oleh Popper pada positivisme logis adalah tentang metode induksi. Ia berpendapat bahwa induksi tidak lain hanya khayalan belaka dan mustahil dapat menghasilkan pengetahuan ilmiah melalui induksi. Tujuan ilmu pengetahuan adalah mengembangkan pengetahuan ilmiah yang berlaku dan benar. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan logika. Namun, jenis penalaran yang dipakai oleh
positivisme logis adalah induksi dirasakan tidak tepat. Sebab jenis penalaran ini tidak mungkin menghasilkan pengetahuan ilmiah yang benar dan berlaku. Karena kelemahan yang bisa terjadi adalah kesalahan dalam penarikan kesimpulan, di mana dari premis-premis yang dikumpulkan kemungkinan tidak lengkap, sehingga kesimpulan atau generalisasi yang dihasilkan tidak mewakili fakta yang ada. Dan menurutnya, agar pengetahuan itu dapat berlaku dan bernilai benar, maka penalaran yang harus dipakai adalah penalaran deduktif. Prinsip falsifikasi yang menjadi pokok pemikiran Karl Raimund Popper terhadap prinsip verifikasi yaitu yang pertama, Popper menolak anggapan umum bahwa suatu teori dirumuskan dan dapat dibuktikan kebenarannya melalui prinsip verifikasi. Cara kerja metode induksi yang secara sistematis dimulai dari pengamatan atau observasi secara teliti gejala yang sedang diselidiki. Dan yang ketiga, Popper menawarkan pemecahan baru dengan mengajukan prinsip falsifiabilitas, yaitu bahwa suatu pernyataan dapat dibuktikan kesalahannya. Bagi Popper, ilmu pengetahuan dapat berkembang maju manakala suatu hipotesis telah dibuktikan salah, sehingga dapat digantikan dengan hipotesis baru. Yang terakhir adalah kesimpulan. Pertama dari Alfred Jules Ayer tentang teori verifikasi. Suatu cara sederhana untuk merumuskan hal itu adalah dengan mengatakan bahwa suatu kalimat itu mengandung makna. Jika dan hanya proposisi yang diungkapkan itu dapat dianalisis atau dapat diverifikasi sehingga mengatasi kelemahan yang dapat diverifikasi secara empiris. Kedua dari Karl Raimund Popper tentang teori prinsip falsifikasi. Pertama, Popper menolak anggapan umum bahwa suatu teori dirumuskan dan dapat dibuktikan kebenarannya melalui prinsip verifikasi. Kedua, Popper menolak cara kerja metode induksi yang secara sistematis yang dimulai dari pengamatan atau observasi, karena pengamatan yang berulang-ulang itu akan dirumuskan menjadi hipotesa. Ketiga, Popper menawarkan pemecahan baru dengan mengajukan prinsip falsifiabilitas, yaitu bahwa sebuah pernyataan dapat dibuktikan kesalahannya. Sehingga sebuah hipotesa yang teori kebenarannya bersifat sementara dapat diganti dengan hipotesa yang baru apabila hipotesa yang pertama dinyatakan salah, sehingga ilmu pengetahuan berkembang di dalamnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.